Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aisyah, mahasiswi Prodi PBSD RPL Universitas Muhammadiyah Kuningan, ingin mempresentasikan mata kuliah problematika bahasa sastra dan pengajarannya, yaitu menganalisis autobiografi siswa kelas 11 TKJ SMK Gelora Kota Bekasi, menyoroti kesalahan fonologi, leksikal, morfologi, dan sintaksis dalam penulisan bahasa Sunda. Tujuan analisis yaitu menganalisis kesalahan bahasa dalam autobiografi siswa SMK Gelora Kota Bekasi, khususnya pada aspek fonologi, leksikal, morfologi, dan sintaksis bahasa Sunda. Metodologinya yaitu kami mengidentifikasi kata-kata yang tidak baku atau tidak sesuai kaidah bahasa Sunda, kemudian memberikan padanan kata yang benar dan menjelaskan jenis kesalahannya. Analisis kesalahan fonologi dan leksikal. Beberapa siswa menunjukkan kesalahan dalam pelafalan dan pemilihan kata. Contohnya kahayang, yang seharusnya merujuk pada keinginan, bukan subjek pelaku. Penulisan teh seringkali tanpa tanda baca yang benar, padahal merupakan partikel penekanan. Kata serapan dari bahasa Indonesia seperti hobi dan game juga sering digunakan. Padanan kata Sunda yang lebih tepat adalah karesep dan kaulinan. Penggunaan kata server juga bisa diganti dengan paladen dalam konteks jaringan komputer. Kesalahan morfologi dan sintaksis. Di morfologi, kesalahan umum meliputi gabungan kata yang tidak dipisah, seperti ngarana, yang seharusnya ngaran. Prefiks nga sering digunakan tidak tepat, padahal seharusnya untuk bunyi dasar tertentu, bentuk kata dagang dan dagangan juga perlu penjelasan konteks. Di sintaksis, struktur kalimat seringkali benar, namun secara semantik tidak sesuai. Contohnya, rata tidak lazim untuk hubungan antara manusia. Seharusnya akrab atau deket. Kalimat dengan subjek yang tidak logis seperti kahayang sebagai subjek juga ditemukan. Penggunaan kata baku dan formal, banyak siswa menggunakan kata-kata informal atau serapan yang memiliki padanan baku dalam bahasa Sunda. Misalnya jeng, yang lebih formalnya adalah sareng atau seru, yang padanannya pikabiten atau pikaresepen. Beberapa kata kerja juga tidak baku, seperti motoran, yang seharusnya ngabosah motor. Penggunaan terus yang lebih baku adalah teras dan poho, yang lebih halus adalah hilap. Rekomendasi perbaikan dan pembelajaran. Untuk peningkatan kosakata, siswa perlu memperkaya kosakata bahasa Sunda baku dan formal, seperti memahami konteks penggunaannya. Untuk latihan menulis, ortografi atau teks lisan secara rutin dapat membantu siswa menginternalisasi kaidah bahasa Sunda. Di pembelajaran fonologi, yaitu pentingnya pemahaman fonologi dan penggunaan tanda diakritik untuk pelafalan dan penulisan yang tepat. Untuk revisi dan umpan balik, mendorong siswa untuk merevisi tulisan mereka dan memberikan umpan balik konstruktif untuk perbaikan berkelanjutan. Kesalahan penulisan dan tipografi. Kesalahan penulisan sering terjadi pada huruf vokal yang tertukar, seperti kulawarga menjadi kaluarga. Penggunaan tanda diakritik E juga sering terabaikan, padahal penting untuk pelafalan yang benar. Beberapa siswa juga melakukan kesalahan tipografi, seperti pemisahan kata yang tidak tepat atau penggunaan huruf kapital yang salah. Contohnya diajar, seharusnya diajar sebagai satu kata kerja utuh. Kesimpulan dan langkah selanjutnya, analisis ini menunjukkan bahwa siswa kelas 11 TKJ SMK Gelora Kota Bekasi masih menghadapi tantangan dalam penulisan autobiografi berbahasa Sunda, terutama pada aspek fonologi, leksikal, morfologi, dan sintaksis. Untuk langkah selanjutnya disarankan untuk mengintegrasikan pembelajaran bahasa Sunda yang lebih mendalam dengan fokus pada praktek menulis dan pemahaman kaidah bahasa baku. Ini akan membantu siswa meningkatkan kemampuan berbahasa Sunda mereka secara signifikan. Demikian dari saya, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.